Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Doa saya saudara terus dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Hari ini One Excel Apologetic akan membahas pernyataan dari Don Ditan. Mari kita simak video berikut ini. Islam itu adalah nama daripada agama atau jalan hidup kita ya. Iya. Islam itu kan artinya kan berserah diri, patuh, tunduk, taat, damai, selamat gitu kan. Iya. Nah, orang yang berislam itu namanya Muslim. Iya. Tetapi bukan berarti Muslimnya tuh harus yang mengikuti syariat daripada Nabi Muhammad SAW. Iya. Orang yang Muslim atau orang yang berislam itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada satu Tuhan. Iya. Syariatnya dari nabi-nabi itu kan beda-beda. Iya. Dari mulai Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai ke Nabi Isa alaihissalam ya, Nabi Daud alaihissalam juga. Syariatnya mungkin ada yang beda-beda gitu. Jadi kalau dibilang Yesus itu Muslim, nggak ada yang salah. Kenapa? Karena Muslimnya di situ tuh sebagai akidah gitu. Ya. Akidahnya Nabi Isa alaihissalam sampai ke nabi-nabi sebelumnya, sampai ke Nabi Adam alaihissalam, semuanya Muslim. Akidahnya hanya berserah diri kepada satu Tuhan Sang Pencipta gitu. Dalam video tersebut, Don Ditan menjelaskan apa itu perbedaan Islam dan Muslim. Islam adalah agama atau jalan hidup, sedangkan Muslim adalah orang yang berislam atau orang yang beragama Islam. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa Muslim yang dimaksud tidak selalu harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Karena klaimnya syariat dari nabi-nabi terdahulu itu juga akidahnya adalah akidah Muslim. Nanti kita akan bahas apa itu akidah Muslim. Dan kemudian pada kesimpulan di bagian akhir dia mengatakan bahwa semua nabi-nabi itu Muslim. Benarkah demikian? Kita akan kupas tuntas pernyataan Don Ditan tersebut. Islam sebagai sebuah agama baru ada di abad ke-7. Artinya sebelum itu tidak ada orang yang beragama Islam. Itu konsekuensinya. Jadi kalau ada klaim yang mengatakan bahwa orang-orang sebelum Muhammad itu juga sudah berislam, ataupun bahkan nabi-nabi sebelum Muhammad itu berislam atau Muslim, itu tentunya kalau melihat fakta ini, itu adalah pernyataan yang salah. Karena Islam sebagai agama baru ada di abad ke-7. Bahkan faktanya adalah nabi-nabi sebelum Muhammad, sebut saja Musa, Daud, Yesus, itu agamanya Yahudi. Asal kata dari Islam adalah aslama, yuslimu, dan islaman. Saya mengutipnya dari situs MUI, jadi ini sebuah situs yang kredibel, yang sangat terpercaya begitu ya. Dan di situs itu juga dikatakan bahwa maknanya adalah tunduk, patuh, selamat. Titik ya. Tidak ada embel-embel di belakangnya. Tunduk, patuh, selamat. Artinya selama kita tunduk kepada orang tua, kepada guru, kepada pimpinan, kepada hukum negara, itu Islam. Ya, jadi Islam itu sebenarnya adalah sebuah kata yang umum begitu ya. Tapi kemudian oleh kaum muslim, makna itu kemudian mendapat penambahan. Penambahannya adalah tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal makna sesungguhnya dari kata Islam sendiri itu tunduk, patuh, selamat. Titik juga sampai di situ. Oke, dalam video tersebut Don Ditan juga mengatakan bahwa Muslim yang dimaksud tidak selalu harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Kalau saya melihat ini dia mulai berakrobat kata-kata ya untuk membenarkan bahwa orang-orang terdahulu itu adalah beragama Islam. Jadi dia mengatakan bahwa Muslim yang dimaksud tidak selalu harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Syariat itu kan artinya jalan ya saudara. Jadi Muslim tidak selalu harus mengikuti jalannya Nabi Muhammad katanya. Pertanyaan saya terus kemudian mengikuti siapa gitu. Jelas sekali bahwa orang yang mengikuti jalan atau syariatnya Yesus Kristus itu ya orang Kristen. Orang yang mengikuti syariat atau jalannya atau petunjuk dari Nabi Musa itu jelas-jelas orang Yahudi begitu ya. Tapi kemudian Don Ditan berkilah bahwa ya syariat bisa berbeda-beda menurut nabi-nabi, tetapi akidahnya satu, yaitu akidah Muslim, akidah Islam. Saya melihat ini sebuah alasan yang dicari-cari, alasan yang dibuat-buat. Kenapa? Kalau kita teliti, akidah Islam itu adalah bertuhan atau berkeyakinan atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pertanyaannya, apakah orang-orang sebelum abad ke-7 itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya tentu tidak. Karena orang Kristen yang sudah ada sebelum abad ke-7 itu beriman kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang Yahudi. Orang Yahudi beriman kepada Yahweh, Yod-He, Vav-He, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahweh itu nama pribadi. Sedangkan menurut Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga nama pribadi. Artinya ini dua pribadi yang berbeda. Namanya berbeda, tentu pribadinya juga berbeda begitu ya. Jadi syariatnya berbeda-beda dan akidahnya juga berbeda, tapi kemudian diklaim mereka adalah Muslim. Ini sesuatu yang menggelikan ya. Pernyataan dari Don Ditan ini sesuatu yang menggelikan. Bahkan dalam video yang lain, Don Ditan berkata bahwa Yesus itu Muslim. Yesus sunat. Yang sunat siapa? Kristen apa Islam? Muslim. Islam, Muslim. Yesus puasa. Yang puasa siapa? Yang secara syariat loh ya. Secara syariat loh. Muslim. Terus, apalagi Yesus waktu mati di kafanin. Kristen matinya diapain? Petiin. Peti. Dikasih dijasin. Pakai jasin. Dijasin. Dijasin bukan dikafanin. Bukan dijasin ya, dijasin. Dijasin. Salon mayatin. Di salon mayat mahal loh itu. Ya. Terus ini, Yesus sendiri, kalau kita baca nih ya, itu Yesus bertauhid nggak? Tauhid. Alasannya katanya Yesus bersunat, Yesus berpuasa, Yesus bertauhid, dan kemudian Yesus itu matinya dikafani katanya. Oke, sebenarnya pernyataan ini udah pernah saya bahas ya, saudaraku, dalam video saya terdahulu. Saudara bisa cari-cari lagi, tapi kesempatan ini saya akan bahas secara cepat. Dia mengatakan bahwa Yesus itu Islam atau Muslim karena Yesus bersunat. Ini sebuah kesalahan fatal. Kenapa? Karena sunat itu tidak pernah diperintahkan bagi orang Islam. Silakan cari dalam kitab suci Anda, Don Ditan, bolak-balik Al-Quranmu, cari di mana perintah bahwa diwajibkan bagi kalian umat Muslim untuk bersunat. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Cari di Al-Quranmu, bolak-balik. Silakan. Tidak pernah ada perintah bersunat. Perintah sunat itu adanya di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-10. Perintah itu diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan kaum keturunannya. Jadi yang wajib untuk disunat adalah Abraham dan kaum keturunannya. Kalau kita orang Indonesia tidak punya keturunan langsung dari Abraham, kita tidak ada kewajiban untuk bersunat. Jadi sunat itu ditulis di kitab Kejadian, kitabnya orang Yahudi. Jadi buat Anda yang suka mengklaim bahwa sunat itu milik Islam, itu menandakan Anda tidak tahu apa-apa. Kalian menjiplak sunat itu karena tidak pernah ada perintah sunat di dalam kitab suci Anda. Anda seperti maling teriak maling. Oke, yang kedua, Don Ditan mengatakan Yesus itu Muslim karena Yesus berpuasa. Ini lagi-lagi, ini kesalahan. Ini blunder yang dibuat oleh Don Ditan. Saya mau tanya buat Don Ditan dan kaum Muslim yang lain, bagaimana bunyi perintah puasa di dalam kitab suci Anda? Diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu. Iya kan? Begitu bunyi ayatnya. Orang-orang sebelum kamu itu siapa? Yahudi dan Kristen. Artinya apa? Kalian lagi-lagi menyontek, menjiplak. Orang Yahudi dan orang Kristen sudah terlebih dahulu puasa. Dan perintahnya adalah kalian harus mengikuti mereka. Artinya kalian itu menjiplak, mencontek dari kaum Yahudi dan kaum Kristen. Jadi lagi-lagi itu bukan milik Islam. Jangan klaim yang bukan milik kalian. Yang ketiga, Yesus katanya Muslim karena Yesus bertauhid. Khusus tauhid saya nggak akan bahas hari ini. Saya akan bahas pada video khusus karena ini ada pembahasan yang sangat menarik sebenarnya. Jadi saudara tunggu pada video-video mendatang, saya akan bahas tentang tauhid ini. Oke, yang keempat, dia katakan bahwa Yesus itu Islam karena Yesus dikafani. Lagi-lagi, ini sebuah blunder. Kenapa? Karena Yesus dikafani karena dia terlahir dalam budaya Yahudi. Orang Yahudi kalau meninggal dikafanin. Orang Islam kemudian juga dikafanin. Siapa yang nyontek? Islam.
Islam yang baru ada di abad 7 nyontek lagi. Kemudian dia juga mengatakan bahwa Yesus itu Muslim, berarti orang Muslim lah yang sebenarnya pengikut Yesus sejati katanya. Derek Yesus dadi Muslim, begitu katanya. Orang Muslim lah yang melakukan apa yang menjadi perintah Yesus. Benarkah demikian? Oke, saya tanya sekarang. Yesus memerintahkan untuk dibaptis. Apakah orang Muslim dibaptis? Tidak kan? Yesus memerintahkan doa Bapa kami. Yesus ajari doa Bapa kami. Pertanyaan saya, pernahkah orang Muslim berdoa doa Bapa kami? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Apakah pernah? Tidak pernah. Yang ketiga, saya tanya, Yesus memerintahkan untuk perjamuan kudus. Ya kan? Sekarang pertanyaan saya, apakah orang Muslim melakukan perjamuan kudus? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Yesus memerintahkan berdoa di dalam namaku, kata Yesus. Di dalam nama Yesus. Pertanyaan saya, apakah orang Muslim berdoa di dalam nama Yesus? Tidak pernah kan? Jadi jangan klaim bahwa Muslim lah yang sebenarnya pengikut Yesus sejati. Omong kosong. Ya, setiap klaim-klaim kalian itu sangat gampang bagi kami untuk mematahkannya. Jadi saran saya, tak usah untuk sering klaim-klaim. Karena justru klaim Anda akan mempermalukan Anda sendiri. Lebih baik Anda jalankan ibadah Anda dengan baik. Saya pikir itu jauh lebih bijaksana daripada klaim-klaim dan menyerang agama lain. Oke, saya pikir cukup sekian penjelasan dari saya. Kiranya video ini boleh memberkati dan menguatkan kita semua. Dan saya berdoa buat saudara-saudara yang mungkin belum mengenal Yesus. Kesempatan ini saya berdoa supaya saudara juga boleh diselamatkan dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. The truth will set you free. God bless you all.